Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih untuk Pak Abdullah Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Salwa Aulia. Nama saya Nurul Aida Fitria. Kami dari Komisi 3 akan mempresentasikan materi tentang jaminan hutang menurut pasal 1121 Undang-Undang Perdata. Maka semua bagian dari kreditur bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan hutang yang dibuatnya atau jaminan umum. Dalam ilmu hukum, jaminan bersifat khusus yang artinya dalam jaminan keberadaan ada penentuan atas benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga yang dimana sebagai jaminan hutangnya kepada kreditur. Pihak kreditur tidak puas dengan jaminan umum sesuai pasal 1121 Undang-Undang Perdata dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, benda tidak khusus. Kedua, benda tidak diblokir. Ketiga, jaminan tidak mengikuti benda. Keempat, tidak ada perlindungan preference dari kreditur. Hak jaminan terdiri dari dua. Ada dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Konvensional yaitu ada hipotek, hak tanggungan dari tanah. Untuk non-konvensional ada pengalihan hak tagih asuransi, kuasa penjual yang tidak dapat dicabut kembali, jaminan menutupi kekurangan biaya. Prinsip yuridis. Beberapa prinsip yuridis bagi suatu jaminan kredit yaitu prinsip teritorial, prinsip assessor, prinsip hak preferensi, prinsip non-distribusi, prinsip disclosure, prinsip eksistensi benda, prinsip eksistensi kontrak pokok, prinsip larangan mendaku, prinsip formalisme, prinsip ikutan objek, prinsip ikutan piutang. Kemudian hak tanggungan. Hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan atas hak tanah yang dituju sebagai berdasar undang tertentu yang diberikan kedudukan utama kepada kreditur tertentu. Proses peningkatan hak tanggungan sampai dengan lahirnya tanggungan adalah yang pertama itu proses pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT. Yang kedua, proses pembuatan akta pemberian hak tanggungan itu bersifat wajib. Dan yang terakhir, proses pendaftaran hak tanggungan itu bersifat wajib dianggap hak tanggungan secara keseluruhan. Kemudian objek hak tanggungan. Yang merupakan objek tanggungan artinya terhadap benda atau apa saja dapat dikaitkan dengan hak tanggungan adalah hak milik atas tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara. Kemudian akta hak pemberian tanggungan berisikan hal-hal yang biasa dalam suatu akta seperti identitas dan domisili para pihak, penyebutan tentang hutang yang dijamin, penyebutan tentang tanah objek hak tanggungan, atau penyebutan nilai tanggungan. Kemudian surat kuasa membebankan hak tanggungan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan ini dapat dibuat dengan akta notaris atau dengan akta PPAT. Terhadap SKMHT berlaku persyaratan-persyaratan yuridis sebagai tidak memuat kuasa untuk melakukan hal lain selain dari kuasa membebankan hak tanggungan, tidak memuat kuasa substitusi. Yang terakhir itu eksekusi hak tanggungan. Apabila pihak debitur cedera janji atas perjanjian pokok, maka hak tanggungan dapat dieksekusikan untuk mengambil pelunasan hutangnya. Eksekusi hak tanggungan ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, secara pas eksekusi, secara parata eksekusi lewat suatu pelelangan, dan yang terakhir secara parata eksekusi tanpa suatu penanti. Yang selanjutnya yaitu apa itu jaminan judisia. Judisia diatur dalam nomor 42 tahun 1999. Judisia dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Prinsip utama dalam jaminan judisia yaitu yang pertama adalah bahwa secara real pemegangan judisia hanya berfungsi sebagai pemegangan jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Yang kedua adalah pemegangan judisia itu untuk mengeksekusi
dijamin, judisia dapat dialihkan oleh pihak lain melalui akta cesi. Jika objek judisia dialihkan, pemberi judisia harus menggantikannya dengan denda setara. Hapusnya jaminan judisia. Judisia dihapus jika utang telah lunas, penerima judisia melepas haknya, objek judisia musnah. Jaminan utang, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan judisia adalah mekanisme perlindungan bagi kreditur untuk memastikan pembayaran utang. Hak tanggungan untuk tanah dan bangunan. Hipotek untuk benda tidak bergerak seperti kapal dan judisia untuk benda bergerak tanpa penyerahan fisik.